para jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan daripada pengajian kita yaitu surah Al-Muluk ayat yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Huwallazi, dialah Allah yang menjadikan bumi mudah bagi kamu, maka berjalanlah dari segala penjuru dan makanlah daripada sebahagian rezeki yang diberikan oleh Allah, dan kepadanya lah kamu akan kembali. A'amintum man bis samai ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi ini bersama kamu hingga tiba-tiba bumi itu bergoncang? Am amintum man bis samai ayyursila 'alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadir. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu, maka suatu saat kamu akan mengetahui bagaimana akibat orang yang mendustakan peringatan Allah. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Dan demi sesungguhnya orang-orang yang terdahulu telah mendustakan peringatan Allah, maka alangkah hebatnya kemurkaanku kepada mereka, kata Allah. Jadi ison di ayat 15, 16, 17, 18 menceritakan bahwasana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita selaku hambanya, bahwasana ni Allah bahaya, mara bahaya, cobaan, malapetaka, segala macam bentuk musibah tidak akan terjadi kecuali seseorang itu telah mendustakan peringatan Allah. Jadi indai turunkan Allah bala, indai turunkan Allah cobaan, indai lehen Allah dihita mara bahaya atau dalam suatu kampung ini, terkecuali orang-orang naik kampung ini telah mendustakan peringatan Allah, termasuk mendustakan rasul-rasul utusan Allah, mendustakan suruhan-suruhannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya umat Nabi Lut. Ketika Nabi Lut menyeru kepada umatnya, bertakwalah kepada Allah, ittaqullah, tetapi hamba nion mendokon, wahai Nuh, keluarlah kamu dari kampung ini, sesungguhnya engkau adalah hamba yang sok suci. Akhirnya idustan kalai utusannya Allah, sehingga Allah turunkan hujan dibarengi dengan bebatuan yang sangat banyak. Onma musibah lelehennya Allah, karena Allah telah murka kepada orang-orang yang mendustakan peringatan Allah. Ison dipaingon Allah kita seperti umat Nabi Musa, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Salih, Nabi Isa. Semua umat-umat ni Nabi yang mendustakan Rasul, yang mendustakan agama, Allah tenggelamkan, Allah goncangkan bumi, Allah berikan mereka peringatan-peringatan. Jadi palarong berbahaya di dalam satu rumah tanggai, di dalam satu masyarakat, di dalam satu negara, karena orang-orangnya sudah mendustakan perintah Allah. Disuruh Allah sembahyang 5 waktu sadari saburngit, 2 waktu meyaneka rego dunia, berarti 3 waktu didustakan oleh orang tersebut. Sehingga palarobe bahaya, palarobe tsunami, banjir, gempa, ini adalah daripada kita sendiri. Ison ditegaskan Allah, fasata'lamuna kaifa nadir.
kamu suatu saat akan mengetahui setelah kamu mendapatkan cobaan itu kata Allah, barulah kita sadar. Jadi ulang sampai semua umat-umat na terdahulu kita idokon Allah setelah kehancuran iro baru alai sadar. Jadi mulai sanari berilah semampu nita, sekuat nita untuk menjalankan perintah-perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman najolope Nabi Musa saking goyaknya rohani umatnya untuk Nabi Musa. Nabi Musa pe akhirnya lari siang kampungi tinggal konya umatnya. Sehingga isi maidokon Nabi Musa, ya Allah, porwangku mangaligin zatmu ning Nabi Musa. Porwangku mangaligin ko ya Allah. Karena umatku indah berduli be, indah dong nama nangion. Porwangku ya Allah mangaligin zat ataupun langsung zatmu ya Allah Tuhan semesta alam ning Nabi Musa. Sehingga maidokon Allah, indah sanggup ko wahai Musa mangaligin zatku. Karena adong antara au dohot hambungki 70.000 penghalang kecuali tu Muhammad dohot umatnya indah dong penghalang sama sekali. Masya Allah. Jadi bersyukur kita sebagai umat Rasulullah bisa kita do mengaji zatnya Allah pala indah di dunia di akhirat. Ahamaning Nabi Musa anggo songoni ya Allah jadion ma'au umat ni Muhammad bain por ngaruannya mengajikan zatnya Allah mai paidonya tu Allah tetapi indah bisa mampu. Tetapi Nabi Muhammad SAW beliau indah mengido akan tetapi Allah sendiri nama mengundang Rasulullah melalui Isra wal Mi'raj bertemu dengan Allah. Ilewati na langit pertama, dua, tolu sampai langit pabiduna terus tu Sidratul Muntaha bertemu ma Rasulullah dengan Allah. Langsung nida Rasulullah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat ni Rasulullah na paling dekat pada saat ini malaikat Jibril indah bisa ia mengaligin Allah karena ia terhalang. Karena kita kata-kata dengan Allah umat ni Nabi Muhammad me dohot Muhammad nasolong penghalangnya. Sehingga idokon para ulama solok ni Nabi Muhammad lebih mulia daripada Jibril. Karena asal dot solok ni Nabi Muhammad mengaligin Allah najolo di waktu Isra wal Mi'raj. Lupa Rasulullah manik mananggal konsolotnya. Pala Nabi Musa najolo ini patola Allah di dalam Al-Quran surah Toha. Pakhla'na alaika bukan solok Musa. Sesungguhnya kau ingin mengaligin aku. Sedangkan Muhammad indai buka ia solotnya bisa ia mesti lebih mengaligin Allah. Sehingga idokon para ulama sandalnya Rasulullah lebih mulia daripada malaikat Jibril. Karena sandalon bersentuhan dengan kulit yang sangat mulia, yaitu kulitnya Rasulullah. Dimasukin dari sandalon di uduniba, kalarong magambarnya umpama sandal di Rasulullah ulang dilecehkan sanari di YouTube na bahata di Google deh aja bahan solot-solot di salah gunaon galai gambaran solot di Rasulullah hingga dong ada nalai bentuk solot di Rasulullah. Sedangkan torikot tijaiyah lambang ni torikotnya saja bentuk di solot di Rasulullah di ben galai di yurun galai. Adong memang garis di Mokkah di Madinah lobe-lobe na berbentuk gambar ni solat ni Rasulullah. Lupa na liati mana musina. Arong pengen to. Onma saking muliana solat ni Rasulullah lebih mulia daripada malaikat Jibril. Ima umat ni Nabi Musa. Gara-gara ni umat ni Nabi Musa mendustakan utusan ni Allah sehingga Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Ima asal muasalna sombang idoya perlihatkan zatmu ya Allah. Kemudian ditafsirkan para ulama di son bahwasana ada 3 perkara apabila umat seseorang itu melaksanakan 3 perkara halallah Allah turunkan bala. Baik dalam rumah tangga, baik dalam masyarakat, baik dalam bernegara. Ahamana pertama, yuhkirul walidain, menyanyiakan orang tua. Baik orang tua sendiri, orang tua kandung ataupun orang tua yang sudah sepuh.
Pala ibadiar ma orang tua termasuk orang tua niwa halal na itu rumah tangga robalan Allah. Bisa jadi suami istri bercerai, anak dengan orang tua berpisah, tidak diberikan Allah keturunan, Allah pisahkan anak dengan ibunya, Allah pisahkan saudara dengan saudaranya. Sebab apa? Karena mereka sudah menyanyiakan orang tua. Apalagi orang tua kandung. Sedangkan amalan na paling deges na seujung ikarejo Nabi Muhammad berbakti kepada orang tua. Ngaujung ikarejo Nabi Muhammad diarang-arang orang tua di beliau pas beliau sudah dewasa. Nanti kan di Rasulullah berbakti ujung. Jadi ketika kita berbakti kepada orang tua, balasannya jannatun na'im, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulang kita berani menyanyiakan orang tua apabila kita tidak ingin bala diturunkan oleh Allah kepada masyarakat ataupun keluarga kita. Kemudian dapat dua wa yuksiruz zina, dan maraknya zina. Istri berzina dengan orang lain, suami berzina dengan wanita lain, anak berzina, cucu berzina, maka keluarga itu halallah diberikan Allah cobaan, ujian, bala, bahkan diberikan Allah kemelaratan dalam kehidupan. Tidak diberikan Allah ketenangan. Jadi ulang sapa-sapa ramu benang kau ketu dukun. Namo dilangai soita bayar lancar usaha hoki. Ligi mana tu purkaroon, isi-isian kor orang tua indah. Ada perzinaan indah. Paling dong alhamdulillah insyaallah hidupnya berkah, yakin dan percaya kepada Allah. Kemudian apa tuluna wayu kaluwahidan mangan sada-sadaya. Ontero do balawan. Seorang istri mangannya sada-sadaya ngarung anak lainnya. Seorang suami sendirian makan. Orang tua, anak atau bermasyarakat dalam sada kampungnya adong 100 kala. Di antara 100 kala pun adong sada nasumana. Berarti tidak peduli kepada saudara, tetangga dan yang lain. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kisahnya beliau disebut Khalilullah, kekasih Allah, gara-gara sadamanya. Indah unjung Nabi Ibrahim mangan sada-sadaya mulai lahir sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Makanya Nabi Ibrahim rela doya mardalan markilo-kilo manjala kidongan mangan. Masya Allah. On masih igolar Allah Ibrahim Khalilullah. Kaya lau on tu cibino dapur dia sadabayo si mangan kita untuk suadong sayo dongan dia mangan. Jadi pala nato lupur karoon ita karejo on salah satu menyanyiakan orang tua, ada perzinaan, makan sendiri-sendiri, maka halallah bala cobaan ujian yang sangat berat kepada rumah tangga tersebut dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah dong bebek halangna langsung turun bala daripada Allah.